Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengeluarkan pernyataan yang menarik saat sidang pleno pertama Muktamar Muhammadiyah di Makassar, Senin kemarin. Din mengatakan jika Muhammadiyah memiliki 3 opsi terkait pandangan politik mereka. Salah satu dari 3 opsi tersebut adalah mendirikan partai politik baru di tanah air. Komentar terbaru Din Syamsuddin yang mencerminkan arah politik Muhammadiyah itu jelas menarik. Sejak era reformasi, Muhammadiyah memang identik dengan Partai Amanah Nasional atau PAN dengan kehadiran Amin Rais sebagai pendiri PAN yang juga mantan Ketua Umum Muhammadiyah. Dari sana, Muhammadiyah pun rajin mengirimkan tokoh-tokohnya untuk menjadi kader partai berlambang matahari itu. Walaupun dibangun oleh aktivis Muhammadiyah, namun PAN sendiri adalah parpol terbuka. Hubungan PAN Muhammadiyah sendiri tidaklah selalu mesra. Puncak perpecahan itu terlihat setelah sejumlah aktivis PAN mendirikan Partai Matahari Bangsa atau PMB. Din Syamsuddin bahkan sempat dipandang sebagai salah satu tokoh yang memicu perpecahan tersebut. Melihat latar belakang Din Syamsuddin yang merupakan mantan kader Partai Golkar, menarik ditunggu seperti apa manuver politik Muhammadiyah selanjutnya. Ya, dan untuk membahas topik hari ini sudah hadir narasumber di Studio Berita 1, pengamat politik senior LIPI Siti Zuhro. Kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 081183355551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021529000308 atau 021529000311. Dan kami juga masih menantikan kader Muhammadiyah yang nantinya akan kita hubungi melalui sambungan telepon. Langsung saja Mbak Wi, ini kalau kita bicara soal Muhammadiyah, ini yang saya ingat di benak saya pada awalnya, ini adalah sebuah organisasi massa Islam yang fokus utamanya adalah dakwah dan pendidikan. Betul. Gitu. Tapi terus kemudian ada muncul 3 opsi Muhammadiyah. Ini kalau 3 opsi kan berarti ada yang harus dipilih ini kan. Betul. Salah satunya adalah ya membuat partai politik baru, terus juga yang pertama juga ada hubungannya dengan politik, dengan melakukan aktivitas politik, dan intinya ada politik di sana. Iya. Apa yang terjadi menurut Mbak Wi? Ya, ini bisa kita lihat sebagai satu dinamika ya di internal Muhammadiyah itu sendiri. Tapi yang satu hal yang tidak bisa dilupakan, yang sangat mendasar, yang menjadi benchmarking dari Muhammadiyah ya, sebagai ormas terbesar kedua, ormas Islam terbesar kedua di Indonesia setelah NU, menurut saya ya itu gerakan pencerahan. Jadi gerakan moral untuk mencerahkan, apalagi sekarang dengan benchmarkingnya Islam berkemajuan dan Indonesia berkemajuan. Menurut saya Muhammadiyah harus konsisten di situ. Ini menjadi organisasi yang betul-betul punya visi misi yang membenahi moral. Jelas gitu ya. Iya, dan tidak memihak tentunya. Tidak. Karena sudah dibuktikan ketika katakan mantan pimpinan Muhammadiyah mendirikan PAN gitu. Ya. Lalu Pak ada lagi Pak itu. Amin Rais. Lalu juga ada Matahari Bangsa kalau tidak salah. Itu juga menunjukkan bahwa sejarah dari sejarah 2 partai yang sudah terbentuk. Jadi menurut saya partai ya partai gitu ya. Ini ormas ini sebagai tempat kader digodok gitu ya. Idealnya memang sebelum kader-kader partai itu menjadi kader partai, kader ini harus menjadi kader di ormas. Itu idealnya seperti itu. Jadi mereka mendapatkan semacam pesangon, substansi, nilai-nilai gitu ya, bekal yang cukup gitu sebagai kader di organisasi kemasyarakatan tadi, apalagi Islam ada seperti itu. Lalu nanti mereka silahkan, kader-kader ini mau kemana? Mau kemana saja, tidak perlu diikat harus ke partai politik yang dibentuk oleh apalagi Muhammadiyah ormas. Ini orang-orangnya sangat rasional. Jadi organisasi ini mengajarkan kita semua, yaitu ada rasionalitas, pandai berargumen, orang berpendidikan, orang urban dan sebagainya. Kalau lalu dikerangkeng dalam satu partai politik tertentu, menurut saya sudah ada pengalamannya. Selain PAN juga ada Matahari Bangsa yang ternyata juga berhenti di partai desimal kan gitu ya. Jadi menurut saya tidak semudah itu untuk mendirikan partai politik. Tapi silahkan kader-kader yang terbagusnya dari Muhammadiyah ini kalau memiliki katakan ada obsesi gitu ya, ada cita-cita luhur gitu, ada rasa nasionalisme untuk bagaimana memajukan Indonesia, karena tidak cukup hanya dibingkai di organisasi yang disebut Muhammadiyah, karena di situ ormas Islam lebih menjadi gawang moral di situ. Begitu bermetamorfosis kader-kader ini ke partai politik gitu ya.
Nah, di situ mulai bagaimana kader-kader ini bisa mewarnai tidak, bisa membawa satu organisasi yang disebut politik tadi itu menjadi katakan seperti diidealkan dalam ormas Islam Muhammadiyah, tidak kan gitu. Lah itu yang kita perlukan. Jadi bukan mendirikan partai. Iya, kalau menurut Mbak Wi, ini dinamika yang terjadi di internal Muhammadiyah ini karena apa sebetulnya? Apakah ekspresi apa kan gitu. Jadi menurut saya ini memberikan satu pemahaman kepada kita publik bahwa sebenarnya ada ketidakpuasan, ada kekecewaan, ada bahkan ketidakpercayaan terhadap partai yang ada. Dan Muhammadiyah tidak salah memandang seperti itu karena sejumlah partai politik kita kurang trusted. Mereka betul-betul struggle for power. Meskipun PAN sebetulnya partai yang berbasis kader-kadernya juga dari Ormas Muhammadiyah jangan sebetulnya. salah, kader-kader Muhammadiyah itu tidak hanya ke PAN, ada di Golkar, ada di PDI Perjuangan gitu ya, ada di semuanya, bahkan mungkin ada di PKB gitu. Karena sebetulnya Muhammadiyah itu kulturnya ya, yang membedakan kultur NU dan kultur Muhammadiyah itu kan memang orientasinya tadi itu. Tapi bagaimanapun sudah merge, sebetulnya sudah agak cair ya, menurut saya sangat cair gitu. Tapi sebagai satu gerakan pencerahan yang sangat concern dengan pendidikan dan kesehatan di Muhammadiyah itu, menurut saya itu yang harus terus-menerus menjadi komitmen Muhammadiyah. Jadi bukan mendadak sontak menjadi partai politik karena sudah banyak sekali pengalaman yang menunjukkan bahwa partai Islam berhenti di partai menjadi partai menengah dan kecil. Bahkan partai desimal kan gitu. Artinya apa yang harus dilakukan sebetulnya menurut Mbak Wi? Ini ketika banyak kader-kader Muhammadiyah gitu ya, yang pada akhirnya berpolitik dan masuk menjadi kader partai politik, itu juga tidak memberikan tidak memberikan harapan gitu yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kader Muhammadiyah. Lalu apa yang mestinya dilakukan? Apakah harus ada semacam terobosan yang lebih lagi agar kader ini lebih berfungsi, lebih berperan lagi di partai politik tertentu misalkan? Betul, ini bagus sekali. Jadi relevan pertanyaan Mas Rudi, karena sebetulnya jangan sampai kader-kader di Muhammadiyah ini hopeless gitu ya. Jangan hopeless, karena bagaimanapun juga ada idealisme dari Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah sebagai perserikatan itu untuk ikut memajukan Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia yang adil, makmur gitu ya, sejahtera dan sebagainya, itu menjadi obsesi Muhammadiyah. Lah bagaimana sekarang? Tidak mungkin kalau tidak melalui partai politik. Jadi realitas di era demokrasi, mau tidak mau siapapun yang ingin mengubah negara ini, memang salah satu caranya adalah melalui partai politik. Harus terjun di partai politik. Lah, apakah kader-kader cukup hanya diedarkan di semua partai politik, atau ternyata memang yang namanya Muhammadiyah ini butuh ada partai yang di mana ada partai dan lalu kader-kader Muhammadiyah ini berafiliasi dengan partai yang sudah disepakati akan membawa gitu ya, katakan itu tujuan dari Muhammadiyah. Lah ini ada pilihan-pilihan yang menurut saya, tapi saya tetap dalam posisi bahwa Muhammadiyah tetap harus menjadi gawang moral yang mencerahkan. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya.